Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala muhammad. Para bapak, para ibu, langsung mawat kepada di sini kelas selaku wali kelas saking kelasnya di berarti mengatakan munakosah itu kalau ujian terbuka saja ini namun formalitas dalam artian bahwa sebenarnya lari-lari ini sampun dinyatakan lulus dengan mengikuti ujian akhir. Terus mungkin untuk tahun depan itu kalau memang menghendaki untuk melanjutkan itu mungkin sakit melanjutkan datang jenjang berikutnya. Tapi dia hasilnya insya Allah juga mungkin dikonator oleh para tuan guru bagaimana nanti menyikapi kalau memang nanti ada penambahan jumlah kelas yang masalahnya untuk hari ini pun itu pembagiannya untuk gurunya itu karena kebanyakan para dewan guru itu nyambi tengene kasim tengene dan sebagainya itu akhirnya pun istilahnya pun benar sakit maksimal kadang izin dan sebagainya itu menyimpang monggo kita mulai acara mengatasi itu kanthi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama anak bernama Adelia Putri untuk dipersilahkan mengambil makro yang nanti akan dibaca. Silakan. Ini Adel pada malam ini akan membacakan faslun yajibu al-istinja. Monggo Pak Piton, sudah siap Adel? Silakan dibaca dengan keras. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wajib apa al-istinja'u istinja. Mungkul kharijin saking saben-saben perkara kametu. Minaku buli saking dalan ngarep kawin diburi utawa dalan buri. Ingkana lamun ana apa kharij iku najasan najis. Bola bisa lan berarti apa kharij mahalul khurujihi ing panggonan metune kharij. Bola juju lan menang apa ayat sanjia yang istinja sapa asaksu awa-awaan diakhiri kelawan pira-pira watu fakat halim doko walau bilang udarin lan senajan kelawan tanpa undur wa ingkana lan lamun ana sapa fakat itu ala tepi bahri ing atase sendiri segara wal iki saru utawi merintas ala mai ing atase banyu iku afdalu luwih utama minal iktisari tinimbang saking ringkas alal hajari ing atase watu. Cukup. Coba sekarang dimurati dari apa yang sudah dibaca. Faslon ada suatu fasal yajibu al-istinja'u mukul kharijin minal kubuli awi duturi ingkana najasan walawisa makalah urijiri. Istinja itu wajib dari setiap perkara yang keluar dari kubul atau dubur yang apabila yang keluar itu najis dan mengotori tempat keluarnya. Waya juzu ayat sanjia asaksu bil asyari fakot walau bilang darin ingkana ada tapi bahri. Seseorang diperbolehkan untuk beristinja menggunakan beberapa baju saja walaupun tidak ada uzur meski ia sedang berada di pinggir laut. Cukup dengan pertanyaan seputar apa tapi disebutkan wajibu al-istinja'u. Lafaz al-istinja'u itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il?
Fa'il yaitu kalimat isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Jadi fa'il adalah lafaz yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya fa'il. Apakah itu ada dasarnya di dalam kitab Indonesia? Ada. Coba tolong dibaca namanya. Fi'lus memutlakan kadir dafa bifi'lihi wa fi'lan qablahu wa qa'i. Coba diulangi sekali lagi. Ada yang salah. Fi'lus memutlakan kadir dafa bifi'lihi wa fi'lan qablahu wa qa'i. Fi'lu nih, kalau fi'lu. Maksudnya bagaimana dari ini? Fa'il yaitu kalimat isim yang dibaca rofa yang dirofakan oleh fi'il yang jatuh sebelumnya. Apa isim jauh tadi erobnya apa? Erobnya apa? Apa kali isim jauh? Erobnya rofa. Tadi ada yang lupa. Sebenarnya urutannya seharusnya coba ditarget. Kelupaan dulu, melok berdek. Monggo, coba ditarget dari lafaz yang sudah dibaca. Fasun siwatnya masdar, i'rabnya rofa di'irabkan oleh mubtada, tanda i'rabnya Kedudukannya sebagai apa ya? sebagai khabar dari mubtada yang kira-kiranya lafaz hada. Tanda rafa'nya dhammah karena itu mufrad. Lafaz yajibu siwatnya fi'il mudhari', i'rabnya rafa dirafa'kan oleh amil maknawi tajarud an-nasibi wa jazimi, dirafa'kan oleh dhammah. Masa begitu? Masa dirofakkan oleh dhammah? Ulang lagi. Yajibu. Lafaz yajibu sebagai fi'il mudhari', i'rabnya rafa dirafa'kan oleh amil maknawi tajarud an-nasibi wa jazimi, tanda rofaknya dhammah karena fi'il mudhari' yang sahih akhir yang tidak bertemu dengan alif tasniyah waw jama' yang makna mukhatabah dan tidak juga bertemu dengan mim jama' inas, nun taukid, sakilah dan khafifah. Lafaz al-istinja'u, al ada ta'rif, hukumnya mabni. Istinja'u sifatnya masdar, i'rabnya jar, dijarkan karena jadi fa'il. I'rabnya tadi apa? I'rabnya Bukannya al-istinja'u. jar. I'rabnya? Masa i'rabnya jar? Istinja'u, dhammah. Rafa. Al-istinja'u i'rabnya rafa dirafa'kan oleh lafaz yajibu, tanda rafa'nya dhammah karena itu mufrad. Lafaz min huruf jar hukumnya mabni. Lafaz kulli isim majrur i'rabnya jar dijarkan oleh lafaz min, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad munsharif menjadi mudhaf. Kharijan sifatnya isim fa'il menjadi mudhaf ilaih, tanda i'rabnya jar dijarkan oleh lafaz kulli, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad munsharif. Cukup. Tapi karena sudah pada pertanyaan lafaz, maka dikembangkan pada pertanyaan murad, pertanyaan pemahaman. Tadi dikatakan bahwa istinja itu wajib atas keluarnya perkara dari dua jalan, yaitu kubur-kubur, apabila perkara itu najis dan mengotori tempat keluarnya. Pertanyaannya, kalau yang keluar itu semisal angin atau kentut basahnya, maka bagaimana tentang istinja?
tidak diwajibkan untuk istinja, tetapi apabila membasahi tempat keluarnya maka disunahkan untuk beristinja. Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Adelia Putri. Selanjutnya Nadifah Salma untuk mengambil makro. Nadifah Salma akan membacakan kitab Thaharah untuk malam hari ini. Untuk Pak Fikon untuk teksnya. Sudah siap? Siap. Silakan dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati utawi iki kitab nerangake sesuci. Layasifu orasa apa wudu wa ghusl lan adus wa izalatu najasati lan tulang najis illa dimai kecoba kelawan banyu atau wuri kang suci penyuciake. Bahwa utawi ma'itawuri iku aladi banyu lan takok kang ora tumbuh fihi ing dalem aladi apa najasatu najis wala syai'un lan ora suci-suci. Tohirun kang suci ya duku kang amat dalam takun lan ora ono apa banyu iku kalilan kitik mustakmalan kang mustakmal wayan hasiru lan dadi karingkes apa mak dinasili ing dalem banyu kang tumurun minas samai saking langit wanabi'i lan babi. Coba sekarang dimurati. Kitab Thaharati, kitab yang menerangkan tentang bersuci. La yasifu wudu'u wa ghuslu wa izalatu najasati illa bilma'i tahuri. Tidak sah seseorang wudu, mandi, dan menghilangkan najis kecuali dengan air yang suci lagi mensucikan. Waladhi lam taqo fihi najasatun wala syai'un tahiru yaduku walam yakun qalilan musta'malan. Air tahir mutahhir adalah air yang tidak jatuh padanya najis atau sesuatu yang suci yang bercampur, dan juga tidak air yang sedikit dan mustakmal. Wayan hasiru finazili minas samai wa nabi'i minal ardi. Air tahir adalah air yang tertentu pada air hujan dan air yang bersumber dari bumi. Sekarang coba ditarik dari apa yang sudah dibaca. Kitab Thaharati, kitabu siwatnya master menjadi khobar, irobnya rofa di Khobar dari apa? Khobar dari apa? Kata kita tuh khobar dari apa? dari Dibaca yang kira-kira kan takdirnya lepas halal. Tandanya rofa adalah doma karena isim mufrad dan lafaz kitabu menjadi mulof atau haratu. Al-ada ta'rif hukumnya mabni. Haratu siwatnya masdar menjadi mulof ilah. Tunggal nggak ada membaca atau haratu atau harati. Harati al-ada ta'rif hukumnya mabni. Waharati siwatnya masdar menjadi mulof ilah. Tegas yang tegas. Menjadi mulof ilah. I'rabnya jar karena dijarkan oleh lafaz kitabu.
Tanda adalah kasroh karena isim mufrad munsorif. La yasifu, la huruf nafi, fungsinya meniadakan hukum, hukumnya mabni. Yasifu, sifatnya fi'il mudhari', i'rabnya rafa karena dirafa'kan oleh ambil ma'nawi tajarud an-nasibi wal jazimi. Tanda rafa'nya adalah dhamma karena fi'il mudhari' sampai akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah wa jama' yang muannats mukhatabah mutawqid dan jamak inas. Al-wudu'u, al-ada ta'rif hukumnya mabni. Wudu'u sifatnya masdar, i'rabnya rafa' karena menjadi fa'il. Tanda rafa'nya adalah dhamma karena isim mufrad. Selanjutnya untuk pertanyaan seputar belakang itu disebutkan la yasifu al-wudu. Lafaz la yasifu tadi sebutnya apa? Lafaz yasifu sebutnya apa? Fi'il mudhari', Hukum dari fi'il mudhari' itu rafa'. Mengapa lafaz yasifu tadi dikatakan i'rabnya rafa? Karena lafaz yasifu sepi dari amil nasib dan amil jazim. Berarti lafaz yasifu harus rafa. Coba sebutkan nantinya di dalam kitab Al-Mu'min. Raf'u mudhari' lagi tajarada an-nasibi wa jazimi ta'abbada. Maksudnya Fi'il mudhari' yang sepi dari amil jazim dan amil nasib harus dibaca rafa' selamanya. lafaz yasifu tadi Harus dibaca rafa'. Untuk selanjutnya pertanyaan tentang pemahaman makna. Dikatakan la yasifal wudu wal wudu izalatul najasati ila al-ma'i atau bumi. Terus dikatakan wala syai'un tahirun yang wudu. Di wudu ataupun mandi serta izalatul najasah itu tidak sah kecuali dengan menggunakan air yang tahir. Pertanyaannya, apabila ada air yang tercampur semisal minyak zafaron jadi sesuatu yang suci, terus kemudian mengalami perubahan yang amat sangat ya, dalam salah satu ausofnya, dalam satu apakah itu warna ataupun rasa ataupun bau, itu mengalami perubahan yang sangat, maka bagaimana hukum dari orang yang berwudu, misalnya berwudu dengan menggunakan minyak yang bercampur dengan zafaron tadi? Tidak sah. Kenapa demikian? Karena itu termasuk air tahir wairu mutahhir. Air tahir wairu mutahhir maksudnya yang bagaimana? Air suci tetapi tidak mensucikan. Berarti hukum wudunya orang tersebut Tidak sah. tidak sah. Karena apa? Karena airnya tidak suci. Airnya kok Suci tapi tidak mensucikan. tidak hukum. Terima kasih untuk Salma. Tepuk tangan untuk Salma. Yang terakhir yaitu Leni Yunita. Silakan mengambil makro yang akan dibaca tadi. Kami pada malam hari ini akan membacakan bagi sunnah sholat wahidan, bagi sunnah sholat wajib kiri. Ya, siap? Silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu syuruti sholati utawi iki kubab matilake pira-pira syarat sholat. Asyurutu utawi pira-pira syarat lisi hati sholati kedua absai pira-pira sholat iku arbaatun ana papat. Diulangi. Lisi hati sholati kedua absai sholat iku arbaatun ana papat. Al-awalu utawi kaping pisan iku at-taharatu sesuci anil hadasaini saking hadas loro wa anil najasati lan saking najis alati la yu'fa kang ora den sepuro iku anha saking najis. Ulangi lagi. La yu'fa kang ora den sepuro iku anha saking najis. Anha saking najis fil jasadi ing dalem badane wal manusi lan penganggone wal makani lan panggonane. Watani hale utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutup aurat min a'lal badani saking arah dhuwure badan wajawani bihi lan saking pira-pira arah pinggire badan lil qadiri kedua wong kang kuwasa alaihi ing matake satrul aurat walau sholat lan senajan sholat sapa wong fil mati ing dalem wong peteng munfaridan hale ijen anin nasi saking manungsa wa auratu zakari lan aurate lan utawi aurate wong lanang wal amati lan budak wadon fisolati ing dalam sholat ikuma anggota baina surati kang tetep ing dalam antarane udel waruk bati lan kumpul lakin yajibu cukup. Sekarang coba dimulai. Babu syuruti sholati bab menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Asyurutu lisihati sholati arbaatun. Syarat-syarat untuk menjadikan sahnya sholat ada 4. Al-awalu at-taharatu anil hadatsaini wa anil najasati allati la yu'fa anha fil jasadi wal maghsi wal makani. Yang pertama yaitu bersuci dari 2 hadas dan dari najis yang tidak dimaafkan pada badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Watani satrul awati min alal badani wa jawanihi lil qadiri alaihi walau sholat fil zulumati munfaridan anin nasi. Yang kedua yaitu menutup aurat dari arah atas anggota badan dan arah sampingnya bagi yang mampu, meskipun ia sholat dalam keadaan gelap dan munfarid atau terhindar atau jauh dari manusia lain. Cukup. Sekarang pertanyaan seputar target dulu, target ya, apa yang sudah dibaca. Babu syuruti sholati, lafaz babu sifatnya masdar, i'rabnya rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang disimpan kira-kiranya berupa lafaz hadza. Tanda rofanya adalah dhammah karena isim mufrad. Lafaz syuruti sifatnya jamak taksir, i'rabnya jar dijarkan oleh lafaz babu. Tanda jarnya adalah kasroh karena jamak taksir munsharif. Lafaz as-sholati al-adat ta'rif hukumnya mabni. Lafaz sholati sifatnya masdar, i'rabnya jar dijarkan oleh lafaz syurut. Tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad munsharif. Lafaz asyurutu al-adat ta'rif hukumnya mabni. Lafaz syurutu sifatnya jamak taksir menjadi mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena jamak taksir. Lafaz yusihati li huruf jar berfungsi mengejarkan isim yang jatuh setelahnya
hukumnya mabni. Lafaz sihati, sirotnya masdar, i'rabnya jar, dijarkan oleh lam. Tanda jarnya adalah kasrah karena isim mufrad munsharif. Lafaz as-sholati au ada takrif, hukumnya mabni. Lafaz sholati, sirotnya masdar, i'rabnya jar, dijarkan oleh lafaz sihati. Tanda jarnya adalah kasrah karena isim mufrad munsharif. Lafaz arba'atun adalah isim adat atau bilangan. I'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dhamma. Menjadi khobar dari lafaz asyurun. Sekarang masuk pada pertanyaan 8. Itu tadi disebutkan lafaz asyuru tulis sohatus batun. Lafaz asyuru tadi terkepnya menjadi apa? Mubtada. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa selamanya dan terhindar atau sepi dari amil lafzi. Jadi yang merofakan adalah Amil ma'nawi ibtida. amil makna tidak. Tentang mubtada tadi, apa ada nadom dari kitab ilmunya? Ada Coba dibaca. al-mubtada ismullahuhu mu'abbadu angkul yakin amilin mujarradu. Maksudnya mubtada adalah isim yang dibaca rofa selamanya dan sepi dari amil lafzi. Dari amil berarti yang merofakan tadi Amil ma'nawi ibtida. Untuk pertanyaan terakhir seputar pemahaman. Jadi dikatakan tadi al-awalu atau hadatu anil hadasani dan seterusnya. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama adalah harus suci dari dua hadas ataupun dari najis sehingga sholatnya menjadi sah. Pertanyaannya, apabila ada orang yang melakukan sholat kemudian dia tidak mempunyai wudhu atau tidak berwudhu, artinya masih mempunyai hadas, maka hukum sholatnya bagaimana? Tidak sah, dan jika disengaja maka ia akan berdosa. Kalau misalnya dia itu tadi dikatakan kalau sengaja berarti dia berdosa. Ini merantai wudhu kok salah, berarti mau wudhu malah dosa, bukan ya? Baik, kasusnya kalau dia itu tadi benar sholat tidak berwudhu tapi karena lupa, maka ini hukumnya bagaimana? Untuk sholatnya dan seterusnya. Hukum sholatnya tetap tidak sah. Dan ketika dia sudah ingat maka harus segera diganti dan dia tidak berdosa. Berarti harus segera mengganti dan tidak berdosa. Berbeda dengan ketika disengaja. Kalau disengaja berarti dia berdosa walaupun sudah melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena salah satu syarat dari sahnya sholat adalah harus suci dari dua hadas dan dari natu. Salah satu syaratnya sholat harus suci dari hadas dan najis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Leli Lita. Para bapak, para ibu, demikian tadi munakosah dari anak-anak santri kelas 6 Madin Miftahul Bajamulahi. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan. Mungkin saya sendiri sebagai guru yang memaklumi wong sing mondok mawon, artinya bahwa fokusnya waktu itu adalah untuk belajar. Misalnya gue kadang rumah kan maca kitab ini mboten mantun kathah yang mboten itu kuatah. Nah ini harus berbagi waktu antara Madin dan juga umumnya, terus berbagi waktu kalian no HP. Luar biasa untuk mereka. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang bisa menambah pada malam ini. Dari saya atas apa yang sudah saya jalankan, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rabi Muda. Selanjutnya adalah prosesi wisuda. Kepada Bapak Khairul Musyafa, kami persilahkan naik ke panggung. Hadirin rahimakumullah, inilah wisudawati Madrasah Tiliyah Miftahul Huda Jambewangi tahun ajaran 1446-1447 Hijriah. Sebanyak 3 santriwati yang telah berhasil bertahan sampai detik ini setelah berjuang tak pernah menyerah. Walaupun lelah sering dirasakan, namun semangat